Halo semuanya, selamat datang ke acara podcast episode pertama tentang Remaja Sehat 78. Jadi pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih guys, yaitu adalah Kak Khoirunisa Mastura atau biasa dipanggil dengan Kak Nisa. Beliau ini berasal dari kelas 11G dan jabatan beliau pada Exco PIKR ini adalah sebagai Ketua PIKR Atina 78. Nah, baru-baru ini dia mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa nih guys, yaitu adalah juara satu putri Duta Genre Jakarta Barat 2023. Nah, aku sebagai MC, Rifani Maulana, akan membantu acara kita pada kali ini nih guys. Nah, tema yang kita angkat untuk podcast kali ini adalah sharing with PIKR about mental health nih. Jadi isinya tuh ada tips and trick menjaga kesehatan mental di usia remaja versi anak PIKR dan pengalaman yang menarik selama di PIKR yang membuat kita termotivasi nih guys. Oke, Kanisa, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, Rifandi. Menurut Kanisa ini, Exco PIKR tuh kegiatannya apa aja sih, Kak? Oke, sebelum kita masuk nih ya ke apa aja sih kegiatan PIKR itu kan. Nah, kita jelasin dulu dong, apa sih itu PIKR? Di PIKR 78 sendiri itu namanya adalah PIKR Atina. Di mana Atina sendiri itu diambil dari seorang dewa keberuntungan yang dipercaya sebagai dewa keberuntungan. Yang diharapkan PIKR ini bisa membawa keberuntungan bagi para remaja di SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, kegiatan yang kita lakukan di PIKR Atina ini apa aja sih? Yang pertama yang pastinya adalah kita melakukan kegiatan yang inovatif bagi para remaja, di mana kita bisa asik-asikan bareng, kita bisa seru-seruan bareng, tapi tetap ada edukasi dan juga informasi yang tersampaikan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selain dari itu juga kita menyediakan sebuah layanan konseling yang dimana yang melakukan konseling itu tuh bukan kayak guru BK kan, biasa kalau sama guru BK kan kita konseling tuh kayak aduh ragu gitu kan. Nah, kalau di PIKR ini kita konselingnya bersama konselor sebaya yang memang sudah dilatih gitu. Jadi cukup aman buat kita remaja gitu yang memang membutuhkan tempat cerita, gimana ya tempat cerita yang aman gitu kan buat kita cerita. Kadang kan kalau cerita tuh kadang kayak aduh gue cerita ke dia nanti kalau gue udah nggak temenan sama dia dibocorin nggak ya, pernah nggak sih ngerasa gitu? Nah, kalau di ya kan kalau di konselor sebaya ini kita dilatih untuk menjadi remaja yang bisa menjadi tempat cerita remaja lainnya yang bisa menjadi ruang aman dan nyaman mereka bercerita, dan yang dipastikan rahasianya itu benar-benar terjamin gitu dan bisa menjadi pendengar yang baik dengan penuh empati. Kadang kan kalau misal kita cerita tuh kan kalau sama teman-teman yang lainnya kadang kalaupun dia nggak ngerasain apa yang kita rasain atau nggak dia suka membanding-bandingkan, itu kan gak enak banget gak sih? Pasti pernah kan kayak gitu. Nah, kalau di PIKR ini nih anti banget kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin di PIKR ini dan harus banget untuk menciptakan ruang aman dan nyaman untuk para remaja seluruhnya, terutama di SMA Negeri 78 ini bisa mengungkapkan perasaan dia secara menyeluruh gitu. Jadi nggak ada yang dipendam-pendam gitu. Jadi bisa punya tempat cerita di PIKR ini. Oke, jadi di PIKR ini kita bisa cerita tentang apa aja ya guys. Jadi si anggota PIKR ini bisa menjaga rahasia kita dengan baik nih guys. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat Exco PIKR itu berbeda dari yang lain, Kak? Nah, yang membedakan Exco PIKR ini dengan Exco lainnya, karena yang pertama adalah PIKR sendiri adalah sebuah wadah yang dikembangkan oleh, dari, dan untuk remaja. Nah, jadi kan beda banget ya kalau dari Exco lain. Kadang kalau mereka tuh kan kayak latihan terus ya kan, pasti emang terstruktur gitu, maksudnya bukan terstruktur, maksudnya tuh kayak adalah gitu kan, ada pelatihnya jadwal latihannya. Nah, kalau di PIKR sendiri ini nih dia benar-benar dikembangkan benar-benar oleh remaja dan untuk remaja, jadi semuanya itu untuk remaja gitu. Dan yang membedakannya yang pastinya yang kita berikan dan juga kita berikan kepada remaja lainnya adalah terkait masalah remaja itu sendiri. Jadi kita memberikan edukasi terkait masalah-masalah remaja, seperti contohnya adalah keterampilan hidup, dan pasti ilmu-ilmu ini yang belum tentu mereka dapat di pelajaran sekolah setiap harinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan edukasinya kepada remaja lainnya agar menjadi remaja yang teredukasi gitu dan menjadi remaja yang bisa berencana untuk masa depannya sendiri. Oke, jadi untuk kalau kita nih sebagai siswa ingin join Exco PIKR, apakah ada syarat-syarat khusus kah untuk join Exco tersebut? Kalau untuk syarat-syarat nggak ada maksudnya. Nggak ada, jadi kita terbuka banget untuk menerima seluruh, misalnya ada yang ingin join sebagai anggota PIKR, kita juga terbuka banget dan juga
kita memiliki memang ada program kerja yang bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu kan. Salah satu program kerja yang kita jalani bersama dengan Piker Athina ini adalah menari, yaitu menanti ceritamu gitu kan. Lalu juga masih ada yang namanya Bibit Genre, kita itu live Instagram bersama dengan narasumber-narasumber di luar gitu yang profesional, dan juga ada juga yang namanya salah satunya adalah Teras 78 ini ya kan, yang kolaborasi dengan Piker Athina gitu. Jadi kita terbuka banget untuk kalian semua yang mau join di Piker Athina. Kayak seru banget nih kalau kita join ke Piker Athina ini. Boleh. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan ketiga nih guys. Menurut dari kakak sendiri, selama menjadi anggota PIKR, adakah pengalaman yang berkesan yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kita-kita nih kak? Oke, pengalaman berkesan aku selama di PIKR gitu ya. Yang pastinya kita di PIKR ini tidak hanya melakukan sebuah kegiatan yang memang cuma misalnya konseling ataupun gimana-gimana gitu, misal kayak kegiatan yang ngumpul-ngumpul doang lah, cuma cerita-cerita, enggak, lebih dari itu. Karena seluruh anggota di PIKR ini akan dipersiapkan untuk menjadi sumber daya remaja yang memang bisa menginspirasi remaja lainnya gitu kan, yang pastinya hal tersebut butuh persiapan yang matang. Salah satunya adalah mengikuti workshop. Jadi memang anggota PIKR ini nih memang menjadi suatu remaja-remaja yang nantinya akan menjadi sebuah role model, dan juga pastinya butuh persiapan, salah satunya mengikuti pelatihan dan workshop. Nah, salah satu yang berkesan selama aku menjadi PIKR adalah aku mengikuti workshop tentang kita, di mana workshop tentang kita ini adalah suatu workshop yang mengimplementasikan modul tentang kita. Modul tentang kita itu apa sih? Jadi modul tentang kita ini adalah suatu modul yang dikeluarkan dan juga dikembangkan oleh BKKBN, yang dimana modul tentang kita ini berisikan suatu kegiatan yang inovatif yang pastinya dan partisipatif banget, dimana kita semua berkumpul sebagai seluruh remaja, dan kita tuh sambil main game, sambil seru-seruan bareng, tapi masih dalam ruang lingkup dan juga edukasi tentang masalah remaja. Banyak banget yang kita pelajari di dalam modul tentang kita itu. Salah satunya adalah tentang seksualitas, lalu juga tentang bagaimana perencanaan hidup yang baik, lalu juga bagaimana sih cara biar kita tuh bisa melewati 5 transisi kehidupan remaja yang baik dengan keterampilan hidup yang pastinya tuh kita bisa latih gitu di dalam modul tentang kita ini. Dan dari workshop itu menurut aku paling berkesan banget, karena kita menjadi tahu nih apa sih yang harus kita kembangkan lagi nanti setelahnya. Lalu juga setelah dari workshop itu juga aku sadar bahwa ternyata masih banyak loh remaja lainnya tuh yang memang butuh didengar, butuh dicerita gitu kan. Jadi di dalam workshop ini juga kita dilatih menjadi konselor sebaya gitu. Wow, untuk workshop ini apakah ada jadwal khusus kak? Apakah mereka apakah workshop tersebut fleksibel aja nih kak? Misalnya kadang-kadang ada workshop tersebut ataupun kadang lagi off dari workshop itu. Kalau workshop tentang kita ini dilaksanakannya rutin setiap 1 tahun sekali. Jadi misal kalau kemarin kan aku workshop tentang kita khusus di Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang dipersiapkan orang-orang yang sudah mengikuti workshop ini akan menjadi fasilitator, di mana fasilitatornya itu akan menciptakan fasilitas untuk yang lainnya, untuk menciptakan workshop-workshop lainnya gitu. Jadi untuk workshop sendiri ini bisa dilakukan di DKI Jakarta dan juga di wilayah-wilayah masingnya gitu. Misalnya di wilayah DKI Jakarta nanti juga akan melakukan workshop tentang kita. Buat kalian yang memang tertarik untuk mengikuti workshop tentang kita ini, kita bisa seru-seruan bareng dengan remaja-remaja di luar sana ya. Kalian boleh gabung di PIKR gitu, di PIKR Athina. Oke deh kak. Jadi kalau kita ikut workshop itu berarti kita sudah siap nih jadi fasilitator buat teman-teman kita bercerita ataupun curhat-curhat gitu ya kak? Iya betul. Dan juga fasilitator ini yang pastinya akan mengimplementasikan kembali modul tentang kita itu sendiri. Oke, baik. Jadi lanjut saja kita ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Bagaimana tanggapan kakak tentang remaja sekarang ini sudah banyak yang melakukan self harm? Nah, aku pun sendiri nggak tahu sih apa itu self harm. Menurut kakak gimana nih? Oke, menurut pendapat aku ya tentang remaja yang sudah melakukan self harm, menurut aku remaja tersebut pastinya dia tuh tidak memiliki suatu tempat pelampiasan yang akhirnya dia menjadikan dirinya sendiri sebagai tempat pelampiasan atas masalah-masalah yang ia lalui. Padahal kan kalaupun kita melampiaskan itu kepada diri kita sendiri, belum tentu masalah yang kita laluin bakal kelar kan. Mungkin aja malah makin berat gitu kan, malah makin menambah masalah dengan kita menyakiti diri sendiri. Nah, menurut aku sebagai salah satu remaja yang sudah teredukasi ya, menurut aku untuk menanggapi para remaja ataupun kita ketemu nih dengan remaja-remaja yang memang sudah pernah melakukan self harm, lebih baik kita menjadi ruang aman dan nyaman mereka gitu kan, untuk merangkul mereka, untuk menjadi tempat pelampiasan dia yang baru gitu. Jadi
sebisa mungkin untuk mengedukasi mereka bahwa tempat untuk melampiaskan tuh bukan ke tempat diri sendiri loh. Dengan kalian bercerita kepada orang yang terpercaya, salah satunya adalah konselor sebaya, itu udah berguna banget gitu. Jadi sebisa mungkin apapun yang kalian rasakan itu lampiaskanlah dengan bercerita, ataupun selain dari menyakiti diri sendiri, banyak kok tempat pelampiasan yang bisa kalian lakukan dengan hal-hal yang positif dan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah mengikuti ekskul PR, dan juga mungkin aja banyak yang mungkin dari beberapa remaja gitu ya, mungkin ada yang melampiaskan masalahnya itu dengan melakukan hobinya gitu kan, dan masih banyak lainnya. Yang pastinya itu jangan pernah kalian self harm guys gitu. Kalau kalian butuh tempat cerita, kalian boleh banget bertemu dengan orang-orang yang memang kalian percayai gitu. Salah satunya adalah konselor sebaya. Wah, bahaya banget ya self harm di dunia remaja ini. Jadi sebaiknya kita melampiaskan itu kepada teman kita, ataupun kita bercerita, ataupun kita curhat, agar kita tidak menyakitkan diri kita sendiri gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak sendiri, berapa pentingnya sih sosialisasi di lingkungan sekitar kita? Jadi kayak, apakah sosialisasi itu penting? Kan sosialisasi itu menjadi kayak sebagai tempat untuk ngobrol ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan kita. Jadi seberapa penting sih Kak sosialisasi itu? Untuk sosialisasi sendiri menurut aku itu penting banget bagi remaja ya kan. Nah, sosialisasi di sini yang dimaksud bisa saja tentang sosialisasi bagaimana perencanaan hidup yang baik, dan itu penting banget buat remaja. Di mana diharapkan remaja itu bisa melalui 5 transisi kehidupan remajanya dengan baik. Di mana 5 transisi kehidupan remaja yaitu yang pertama adalah mempraktikkan hidup sehat, lalu yang kedua adalah melanjutkan pendidikan, yang ketiga mencari pekerjaan, yang keempat yaitu memulai kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir adalah menjadi anggota masyarakat. Nah, dari 5 transisi kehidupan ini diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para remaja mampu nih melewati transisi kehidupannya dengan penuh perencanaan dan juga dengan keterampilan hidup yang baik. Jadi benar-benar penting banget untuk kita sosialisasi kepada remaja terkait pentingnya itu. Jadi untuk kalian yang kayak tidak ikut ekskul ataupun tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar kalian, jangan lupa nih guys untuk bersosialisasi, karena sosialisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita di masa depannya. Jadi lanjut aja kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa solusi versi Kakak untuk mengontrol emosi dan tindakan yang negatif dari dalam diri kita nih Kak? Untuk solusi untuk kita sebagai remaja ya, untuk bisa terus dapat mengontrol emosi kita dan juga bisa menghindari hal-hal negatif yang timbul dalam diri kita sendiri ya. Nah, menurut aku sendiri salah satu langkah yang penting untuk kita bisa mengontrol emosi kita adalah kita mampu mengenali diri kita sendiri secara lebih dalam. Karena ketika kita mampu nih mengenali diri kita secara penuh dan kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita sukai, dan juga apa nih kekurangan dan kelebihan kita. Ketika kita tahu apa kekurangan kita mampu untuk mengeksplor itu menjadi sebuah kelebihan gitu kan. Kalau kita asah-asah terus bisa menjadi sebuah kelebihan. Nah, sebuah kelebihan tersebutlah yang bisa terus menjadikan kita berkembang dan berproses sebagai remaja yang berkualitas. Nah, untuk setelah kita mengenal diri kita lebih dalam, yang pastinya hal yang akan ditimbulkan adalah kita mengetahui nih, apa sih batasan diri di dalam diri kita. Karena batasan diri itu penting banget loh. Karena kalau kita udah tahu nih batasan diri kita, kalau misalnya kita sudah memang capek ataupun sudah kita tidak mampu, maka lebih baik kita berhenti. Karena ketika sudah memang melewati batasan diri kita, bisa saja emosi yang kita keluarkan itu malah meluap gitu kan. Jadi penting banget untuk kita tahu batasan diri kita. Nah, setelah kita telah tahu nih apa sih batasan diri kita, lebih baik kita menjadi remaja yang memang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mendekatkan diri kepada hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi hal-hal negatif yang timbul pun dalam diri kita itu juga tidak ada. Jadi sebisa mungkin bawalah diri kita ke dalam hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat bagi masa depan kita nantinya. Seperti itu ya Kak. Jadi mungkin kadang aku ada punya teman nih Kak. Jadi yang dia kadang emosi itu suka meluap tersendiri. Nah, itu mungkin dia tidak bisa mengontrol emosi dia itu sendiri ya Kak. Jadi dia kadang suka marah-marah gitu sih Kak. Jadi seperti itu ya Kak. Kayak dia. Mungkin kalau untuk teman kamu yang suka meluap-meluap emosinya gitu kan, kita pasti menemukan banyak kasus ya seperti itu, yang tiba-tiba suka marah-marah ataupun tiba-tiba suka diem sendiri. Mungkin banyak hal yang bisa melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi pada seorang itu. Bisa saja mungkin dia sedang capek ya kan, dia butuh istirahat, tapi memang
dia terlalu memaksakan dirinya, jadi dia melewati batasan dirinya sehingga emosinya pun tidak terkontrol. Nah, hal tersebutlah yang disebabkan dari tidak tahu batasan dirinya. Jadi kita penting banget untuk membatasi diri kita ketika sudah capek, udah stop sampai situ, karena ini udah melebihi batas diri kita loh, jangan dipaksain. Kalau dipaksain nanti bisa jadi toxic positivity gitu, dan itu bahaya banget. Oke deh Kak, jadi gini guys, sayangnya kita sudah mencapai penghujung acara nih guys. Pada podcast kali ini, oke terima kasih atas jawabannya Kak Nisa. Oke guys, sayangnya kita sudah di penghujung acara nih pada podcast episode pertama Teras 78. Nah, mungkin ada sepatah dua kata ataupun kalimat motivasi bagi teman-teman sekalian dari Kak Nisa. Boleh dipersilakan? Oke, dari aku buat para remaja di luar sana dan para Jupaners, jadilah remaja yang mampu mengenali dirinya sendiri dan mampu mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan juga jadilah remaja yang mampu merencanakan masa depannya dengan matang dan dengan keterampilan hidup yang baik. Gitu aja. Oke guys, jangan lupa dicatat ya motivasi dari Kak Nisa ini. Oke guys, sekian podcast episode pertama dan sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Teras SMA 78 ini guys. Dadah. Dadah. See you Jupaners.